1, 2, 3, 4, 5 and open the Bible. Oke teman-teman, saudara dan saudari yang terkasih, selamat datang kembali dalam channel YouTube kita dan selamat datang dalam perjumpaan virtual kita. Seperti biasa, saya dan Frater Pete akan menemani Anda sekalian dalam permenungan terakhir dalam pertemuan bulan kitab suci nasional kita pada tahun ini. Nah, teman-teman, kita sudah merenungkan 3 tema berturut-turut ya, setiap pekan. Dan tema pertama itu hari tentang Yesus sebagai sahabat mereka yang merasa putus asa. Dan tema kedua, Yesus menjadi sahabat mereka yang kehilangan. Tema ketiga, Yesus menjadi sahabat bagi mereka yang menderita. Dan hari ini kita akan membahas satu tema yang lebih menarik lagi, yakni tentang Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang bertobat. Nah, ini menarik sekali, brother ya. Bertobat. Kalau kita sebut kata bertobat, kita pasti punya pikiran tentang apa, ayo. Nah, sebelum nanti kita akan menjawabnya dalam bacaan yang akan kita dengar. Oleh karena itu, sebelum mulai kegiatan kita, alangkah baiknya sebagai umat yang beriman akan Kristus, mari kita mulai kegiatan kita seperti biasa dengan doa. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Tuhan, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami akan mendengarkan. Utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, yang olehnya telinga dan mata kami dibuka, untuk mendengar dan melihat warta keselamatan-Mu di dalam jalan kehidupan yang kami lalui. Bacaan dari Kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai dengan 22 kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang
dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami sudah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini tertanam di setiap hati kami dan dapat menguatkan kami dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Terus bimbing kami Tuhan dengan firman-Mu, supaya kami selalu dapat mengucap syukur dalam segala hal. Tiada kata yang terindah selain mengerti dan memahami setiap firman yang Tuhan berikan. Amin. Oke, Frater Fit. Masih semangat, Frater ya? Masih. Semoga tidak capek ya. Tidak, pasti tidak lah ya. Demi teman-teman, demi saudara dan saudari kami tetap meluangkan segala hal yang kami punya, memberikan segala hal yang kami punya, termasuk kekurangan kami untuk menemani Anda sekalian dalam permenungan dalam BKSN tahun ini. Nah, Frater Fit, tadi kita sudah mendengarkan tentang bacaan dari kitab Wahyu. Nah, di sana tadi menceritakan bahwa dalam penglihatan Yohanes, Yesus menyebut dirinya sebagai Amin. Amin. Ini Amin ini kan setiap saat kita ungkapkan ya. Kalau kita berdoa atau kalau kita tanda salam pasti selalu sebutnya Amin. Atau kalau misalnya kita berharap akan sesuatu pasti orang lain meresponnya Amin. Nah, dalam teks ini kira-kira apa arti atau apa yang dimaksudkan Amin dalam teks ini, Frater? Ya, saya rasa bahwa kata amin yang dipakai dalam kitab Wahyu itu adalah terjemahan langsung dari bahasa Ibrani ke Yunani. Amin di situ artinya sesuatu yang benar atau kebenaran. Mungkin Frater Ipang ingat mengenai Yesus pernah berkata bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya. Dan di situ sebenarnya kebenaran yang dimaksudkan di situ merujuk pada perilaku. Sesuatu yang bisa ditemukan dalam perilaku. Dan itu berbeda dengan biasa orang sebut sebagai yang kudus. Kalau yang kudus itu adalah soal karakter. Karakter Yesus memang adalah pribadi yang kudus, tetapi juga perilakunya itu benar. Sehingga bisa untuk dicontohi gitu. Sehingga dalam konteks nuansa pertobatan ini atau dalam konteks teks tersebut, saya rasa kebenaran atau amin yang dimaksud adalah bagaimana dia sebagai sesuatu yang benar itu menyapa umat Laodikia untuk berperilaku sebagaimana yang Yesus sendiri inginkan. Oke, berarti amin yang dimaksudkan di sini adalah kebenaran. Nah, menarik sekali. Ini berarti bahwa Frater, jemaat di Laodikia itu membuat suatu kesalahan. Kan antonim dari kebenaran kan pasti kesalahan, benar, salah, ya kan? Berarti Yesus sebagai sang kebenaran itu sendiri ingin menegur orang di Laodikia akan kesalahan mereka. Memangnya apa yang dicela oleh Yesus, Frater? Ya, tentunya bahwa kalau kita melihat dari sejarahnya, kota Laodikia ini sudah Kristen sudah sejak zamannya Paulus, sebelum Yohanes nantinya pada abad 90. Bukan pada abad 90, maksud saya pada tahun 90 ya, seperti itu. Dan kelihatannya dalam teks ini tadi dikatakan mereka itu pribadi yang suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas ya. Tentu analogi ini sebenarnya Frater Ipang sudah tidak asing bagi masyarakat di sana atau jemaat di sana, karena di dekat Laodikia ini ada sebuah lokasi air panas di Hierapolis dekat dengan mereka, dan itu dipompa melalui pipa air ke mereka. Namun karena punya banyak endapan, sehingga ketika air panas itu tiba di mereka, dia menjadi semacam suam-suam kuku. Tidak panas dan dingin. Iya, sehingga tidak berguna apa-apa. Iya. Sehingga dalam teks tersebut dikatakan bahwa mereka menjadi pribadi yang tidak panas, tidak dingin. Kalau orang yang panas itu pasti terbakar untuk bisa mencari Allah. Dan orang yang dingin artinya bahwa orang tidak mau mengikuti Allah. Tentunya mereka punya alasan. Tapi ini abu-abu gitu. Mereka rupanya sepertinya kalau saya bisa menebak mereka menghidupi spiritualitas bunglon begitu. Kita tidak bisa, ketika mereka di mana mereka bisa berubah warna tanpa ada satu ketegasan di dalam diri seperti itu.
Itu yang mungkin saya melihat bahwa mereka seturut teks, mereka pribadi yang atau jemaat yang suam-suam kuku. Oke, nah berarti yang ditegur oleh Yesus adalah karena mereka berperilaku salah, dan lebih tepatnya mereka menghidupi sikap yang suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, seperti bunglon ya, tidak punya katakan ketegasan ya, ketegasan dalam diri mereka. Nah, satu tindakan itu pasti latar belakangi oleh hal-hal tertentu. Misalnya orang berbuat salah pasti ada alasannya, orang berbuat benar pun ada alasannya. Nah, dalam konteks jemaat di Laodikia ini, brother, kira-kira apa yang membuat mereka sehingga mereka bermentalitas seperti itu? Kalau kita melihat di dalam konteks historisitas dari sejarah kota Laodikia itu, dia memang dekat dengan Philadelphia, pusat kota Yunani, sehingga kita tahu menurut beberapa buku juga katakanlah Laodikia itu adalah kota pusat perbankan. Karena kalau kita melihat bekas peninggalannya itu banyak sekali bangunan-bangunan besar. Juga itu pusat kedokteran di situ. Obat mata mereka sangat terkenal gitu. Yang ketiga itu adalah mereka selalu bangga dengan pakaian hitam mereka. Nah, kemudian tadi saya katakan bahwa mereka itu tempat yang kaya. Mereka menjadi sangat terkenal ketika pada tahun 60 Masehi gempa bumi menghancurkan Laodikia, dan mereka itu menolak sumbangan dari tempat-tempat lain. Karena mereka kaya. Ya, mereka mau membangun Laodikia dengan kemampuan mereka sendiri. Sehingga kita bisa menebak konteks gereja pada masa itu adalah orang pergi ke gereja untuk mau menyumbangkan kekayaan mereka. Mereka membeli dari kelebihan mereka dan bukan atas nama Kristus. Tetapi kita bisa menebak bahwa mungkin mereka mencari pamor pribadi atau tidak menempatkan Kristus di dalam usaha mereka. Merasa bahwa iman itu tergantung pada diri mereka sendiri. Nah, itu kecenderungan-kecenderungan yang mungkin pada saat ini juga bisa kita jumpai. Di saat gereja tertutup dan lain sebagainya, iman kemudian menjadi sangat subjektif, ditempatkan pada diri kita sendiri. Gitu. Nah, menarik tadi. Saya akhirnya penasaran, kira-kira Laodikia, kenapa disebut Laodikia begitu? Apakah ada dasar etimologisnya atau apa begitu? Oh iya, Laodikia itu dari kata Laos dan Dike ya. Dike itu adalah pengadilan atau penghakiman, Laos itu adalah masyarakat. Jadi kalau kita mau menerjemahkan lurus, Laodikia itu adalah masyarakat yang dihakimi, didirikan oleh Raja Antiochus kedua untuk menghormati istrinya Laodisi yang kemudian dia meracuni dia kembali. Dan dalam data Injil pun, data kitab suci itu pun muncul beberapa dalam perjanjian baru, dan juga dia termasuk dalam salah satu jemaat yang di dalam 7 jemaat Asia kecil. Ada Smyrna, ada Pergamus, ada Sardis, ada Philadelphia, ada Efesus, dan juga ada dan terakhir Laodikia sendiri. Wah, menarik sekali. Artinya kota Laodikia ini bukan kota yang biasa-biasa saja. Iya, Artinya punya latar belakang yang cukup kuat lah dalam konteks gereja, perkembangan gereja. Nah, tadi kita sudah melihat bagaimana yang diperintahkan oleh Yesus sendiri, yang menyebut dirinya sebagai Amin, karena mereka bertindak tidak sesuai dengan kebenaran itu sendiri. Yang ketiga, tindakan kesalahan mereka atau keberdosaan mereka dilatar belakangi oleh suatu sikap mereka, sikap suam-suam kuku dan lain sebagainya. Lalu apa resolusi yang Yesus berikan kepada mereka, atau ya apa yang Yesus inginkan atau perintah Yesus kepada jemaat di Laodikia ini, Brother? Ya, kalau kita melihat di dalam teks itu sendiri, itu sesuatu hal yang bagi saya agak kontradiktif, Brother. Ya. Misalnya yang pertama, Yesus meminta mereka untuk kalau bisa kalian perlu membeli emas di dalam api. Sedangkan mereka sendiri itu adalah pusat perbankan. Orang kaya semua, tapi Yesus minta mereka untuk membeli emas yang ada di dalam tungku api. Nah, emas dalam tungku api itu sebenarnya melambangkan iman yang ditempah di dalam penderitaan. Bukan iman yang biasa-biasa saja. Iman yang sebenarnya ditempah di dalam peradaban sebenarnya. Yang kedua adalah Yesus minta mereka untuk membeli salep mata, gitu. Mereka itu buta. Sedangkan mereka itu adalah orang-orang yang tadi saya bilang bahwa mereka punya klinik penghasil obat mata yang paling mujarab. Hampir semua orang pergi belanja di situ. Namun ternyata Yesus minta mereka untuk mengolesi mata mereka dengan salep mata. Dan mata kita tahu bahwa artinya di dalam termin kita dipahami sebagai satu pencermatan atau discernment, bahasa Paus Fransiskus. Discernment. Iya.
Yang ketiga itu adalah Yesus meminta mereka untuk mengenakan pakaian putih karena mereka sedang telanjang. Sedangkan saya bilang bahwa orang-orang Laodikia itu terkenal dengan pakaian hitam mereka. Identitas mereka Ya, itu, brother. dan Yesus meminta mereka untuk mengenakan pakaian putih. Nah, pakaian putih di sini adalah simbol dari mengenakan kebenaran Kristus. Ya. Gitu. Wah, menarik sekali, brother. Artinya seperti yang saya katakan tadi, kesan dari setiap bacaan yang kita dengar selama ini menarik terus, brother ya. Jangan bosan dengar menarik ya teman-teman ya, karena kapan lagi kita menarik kalau bukan sekarang. Dan sumber menarik itu ada dalam kitab suci, inspirasi hidup kita itu ada dalam kitab suci. Oke, brother, tadi kita sudah menelah pelan-pelan, lalu kita menjelaskan bagaimana situasi jemaat di Laodikia. Dan pertanyaan terakhir ini mungkin, brother ya, bagaimana relevansi dengan konteks pandemi saat ini? Kalau kita melihat tadi teguran Yesus kepada jemaat di Laodikia atas dasar apa, kita sudah bahas tadi, dan latar belakang kehidupan mereka itu seperti apa. Dan lalu sekarang bagaimana relevansinya dengan kehidupan kita sekarang, iman kita sekarang ini di tengah goncangan akibat pandemi, brother? Iya, yang pertama itu adalah sesuai dengan tema Yesus hari ini menjadi sahabat bagi mereka yang mau bertobat. Dan bagi saya itu menarik karena ketika Yesus menegur mereka, Yesus berkata bahwa saya menegur kalian karena saya mencintai kalian. Gitu. Jadi teguran yang Tuhan kasih dipahami dalam konteks cinta. Gitu. Misalnya kalau saya kemarin di Kupang mendampingi beberapa calon baru, kadang-kadang kita sebagai pembina kita harus marah mereka, tetapi kemarahan kita didasarkan pada cinta kepada mereka, bukan karena benci, yang menuntut sebuah perubahan. Gitu. Yang kedua itu adalah ya kata bertobat sendiri, ya kata metanoia, berbalik dari perilaku kita yang biasa kita perbuat. Dan tadi sudah dikatakan dalam teks sendiri bagaimana undangan itu kepada umat Laodikia untuk kembali ke tidak menghidupi apa yang sekarang dikecam oleh Yesus sendiri. Yang ketiga adalah yang menarik di situ dari Paulus Rasikus sendiri pun mengundang kita untuk melakukan pertobatan ingatan. Maksudnya pertobatan ingatan karena kita itu seringkali diperbudak oleh nostalgia, Frater. Misalnya kita seringkali bilang dulu itu lebih bagus daripada sekarang. Sedangkan kita hidup itu di masa kini. Itu namanya pertobatan ingatan. Iya, pertobatan ingatan. Jadi kita seperti bangsa Israel yang ketika berada di padang gurun, kita selalu merasa untuk dulu di Mesir kita makan. Gitu. Padahal sebenarnya kita sedang dibawa menuju tanah terjanji. Berarti itu hambatan, iya. Kita seringkali diperbudak oleh nostalgia. Gitu. Dan yang terakhir adalah mungkin ini sangat penting, yaitu kita tahu bahwa di konteks pandemi ini kita mengalami kita berhadapan dengan sesuatu yang sangat absurd. Kita mengalami absurditasnya hidup. Di satu sisi kita ingin bahagia, namun di satu sisi ternyata ambang kematian itu berada sungguh-sungguh di dekat kita. Dan itu membawa kita pada satu pertanyaan yang paling eksistensial, yaitu bukankah kita ini terlahir untuk bahagia? Dan biasanya pertanyaan tentang tentang kebahagiaan manusia mau tidak mau merujuk pada asal usul di mana kita itu muncul di dunia ini, dan mau tidak mau Tuhan pun dipertanyakan. Di masa pandemi ini kita menyaksikan bagaimana Tuhan itu menjadi tersangka dalam forum Theodicee, dan bagi saya secara pribadi ini adalah undangan bagi kita. Yesus tidak hanya menunggu untuk pertobatan kita, namun dia menjadi sahabat kita. Dia membantu kita untuk mau bertobat bersama. Bayangkan, brother, Yesus yang seorang yang kudus tidak hanya menunggu, tapi dia berinisiatif untuk menjemput, membantu kita untuk bertobat. Di dalam teks dia katakan bahwa aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jadi memang kendati dalam teks itu ditujukan kepada jemaat, tapi insting saya bahwa Yesus mau menyapa mereka satu persatu secara pribadi. Dan dalam konteks pandemi ini semoga kita semua dalam pertobatan kita bergerak pada Laodikia yang baru. Wah, luar biasa, brother. Terima kasih, brother ya, sudah membagi bersama kita. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan bacaan, lalu kita bersama-sama merenungkan. Dan tadi kita sudah katakan mendapat inspirasi baru dari bacaan ini. Ini tentu satu nutrisi yang sangat berguna bagi kita di tengah kehidupan pandemi ini. Nah, teman-teman, ini adalah pertemuan terakhir kita setelah kita melewati 3 tema, dan ini adalah tema yang keempat. Harapannya adalah Yesus tetap menjadi teman sahabat seperjalanan kita. Dia menemani kita dalam untung maupun malang.
Silakan tambah operator, mungkin ada yang mau disampaikan pesan kepada teman-teman mungkin agar iman dan imun itu sejajar mungkin. Tapi yang mungkin juga yang penting adalah Yesus menjadi sahabat kita karena Dia yang terlebih dahulu menyapa kita sebagai sahabat. Sehingga dalam keadaan apapun jangan putus asa, karena kalau kita menjadi sahabat itu tidak punya pilihan lain selain menerima. Itu katakan syarat tertinggi ya, menerima apa adanya apapun keadaan. Oke teman-teman, terima kasih untuk antusias Anda, terima kasih atas perhatian dan segala waktu yang Anda berikan untuk bersama-sama dengan kami dalam katekese bulan Kitab Suci pada tahun ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, apapun kontennya. Yang pasti kami akan selalu menemani Anda sekalian dalam channel ini. Terima kasih, salam jumpa.